sebuah kateterisasi. Tujuannya apa? Agar setiap provinsi mampu memberikan pelayanan kasus-kasus kegawatan jantung. Untuk itu kami pun sebagai seorang perawat harus menyiapkan SDM. Ternyata walaupun dokter jantung sudah menyebar di berbagai daerah, alat-alat kesehatan sudah diadakan, disiapkan, tetapi tanpa adanya perawat kardiovaskuler tidak bisa berjalan. Untuk itu kami berjuang bagaimana caranya agar keperawatan kardiovaskuler ini dikenal oleh semua perawat. Dan makin banyak lagi para perawat yang menyukai kardiovaskuler, tujuannya apa? Agar sejalan dengan misi dari pemerintah kita. Teman-teman semuanya, karena pada kesempatan ini kita workshop tentang EKG, jadi teman-teman sekarang akan belajar seperti apa sih gambaran EKG pada pasien dengan akut coronary syndrome. Saya tanya dulu teman-teman, mau belajar cara yang mudah atau gampang? Mudah atau gampang? Dua-duanya. Jadi ternyata teman-teman, yang disebut serangan jantung koroner zaman dulu ketika saya D3 disebutnya PJK. Tahu PJK? Penyakit jantung koroner. Ketika saya sudah bekerja di Harapan Kita, nama itu berubah menjadi AMI. Ada yang tahu? Akut miokarditis. Dan sekarang yang terbaru istilahnya diubah lagi menjadi ACS. Singkatan dari jadi belajar ACS ternyata mudah. Kenapa mudah? Karena ACS cuma 3 huruf. A, C, S. A artinya apa? Akut. Berarti teman-teman harus bisa membedakan. Oh, pasien A ini tandanya serangan jantung akut nih. Oh, pasien B ini wah cemas nih. Pasien yang ini wah ini tidak khas. Contoh pertanyaannya, menurut teman-teman, kalau orang dicurigai serangan jantung koroner, biasanya orang itu mengeluh apa? Nyeri dada. Mantap. Pertanyaannya, apakah ketika ada pasien mengeluh nyeri dada itu serangan jantung? Bagaimana kita tahu? Oh, pasien A ini serangan jantung, B ini bukan serangan jantung. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Belum kita melakukan EKG. Baru dari keluhan. Gimana? Nyerinya menjalar, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Hanya itu aja. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai seorang perawat ini harus bisa memprediksikan dengan visual trias atau visual assessment. Baru dengan melihat. Ketika kita melihat pasien menjadi bel, pas dilihat megang dada, oh pasien ini khas serangan jantung. Atau pasien baru masuk ke emergensi, lihat oh kayaknya khas tuh serangan jantung. Bagaimana caranya? Perhatikan cara pasien memegang dada. Makanya kalau teman-teman nanti di rumah sakitnya udah jadi rumah sakit umum, nanti deh perhatikan. Ketika pasien masuk ke emergensi mengeluh nyeri dada, perawatnya menanyakan bapak nyerinya seperti apa. Dokter jaga juga menanyakan nyerinya seperti apa. Ketika dokter jaga menganggap ini jangan pasien serangan jantung, dikonsulkan nanti ke dokter jantung. Dokter jantung ketemu lagi dengan pasien ini. Bapak, saya dengan dokter jantung yang merawat bapak bisa jelaskan nyeri dadanya seperti apa? Nanya lagi. Kenapa? Karena itu kunci utama pasien dikatakan serangan jantung atau tidak. Jadi kita harus mampu melakukan anamnesis. Nyeri dada yang seperti apa yang pas serangan jantung? Nyeri yang tidak terlokalisir. Jadi yang khas serangan jantung itu nyeri yang tidak terlokalisir. Jadi teman-teman perhatikan kalau ada pasien memegang dada, megangnya seperti itu. Baru datang atau pantainya bapak apa ini? Nggak enak di sini, kesini. Dia nggak bisa nunjuk. Jarinya nyebar. Mau 1 tangan, mau 2 tangan. Jadi hati-hati kalau teman-teman menemukan saudara kayaknya kalau pakai tanpa ini jelas suara saya? Oke. Jadi kalau menemukan seseorang mengeluh nyeri dada, perhatikan di mana nyeri dada. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi nyerinya terlokalisir atau tidak. Kalau ada pasien, bapak akan dirasakan
Saya sakit di sini. Di mana? Sini. Maaf Pak. Di mana Pak? Oh, mohon maaf ya Pak. Saya mau tekan. Aduh, jangan tekan sakit. Khas nggak serangan jantung? Khas. Masalahnya otot. Bapak coba angkat tangannya. Aduh deh, kalau digini sakit nih. Kalau digini enak, ya udah Bapak begini aja. Gak usah ke rumah sakit. Kan udah enak. Nah, berarti itu penyebabnya otot. Kenapa kita harus mampu melakukan anamnesis? Teman-teman semuanya, yang ada di dada ini bukan hanya jantung. Ada kulit, bisa menimbulkan nyeri. Ada otot, bisa menimbulkan nyeri. Terus ada tulang, bisa menimbulkan nyeri. Ada rupa-rupa, bisa menimbulkan nyeri. Paru-paru, bisa. Ada jantung. Berarti kita harus bisa memilah-milah. Oh, kalau nyeri begini dari jantung. Oh, nyeri begini dari paru-paru. Oh, nyeri begini dari paru. Jadi perhatikan cara pasien memberikan data. Jadi yang pertama apa? Nyeri tidak kalau menemukan pasien lain, ibu apa yang dirasakan? Aduh, dada ibu sakit, sini sakit, lutut sakit, semua badan pada sakit. Khas nggak? Khas, masalahnya di sini. Kurang piknik doang. Halo. Bisa dipahami ya? Jadi perhatikan cara pasien memegang dada. Jangan tidak provokasi. Walaupun nyerinya seperti dalam, pegangnya dari sini, sini. Dia bisa tunjuk. Sini. Seperti apa? Silakan sensasinya bermacam-macam. Ada yang seperti ditindih, ada yang seperti diremas, ada yang seperti terbakar. Itu sensasi nyerinya bermacam-macam. Yang kedua, lamanya lebih dari 20 menit. Jadi kalau nyeri khas serangan jantung itu, nyerinya bertahan lebih dari 20 menit itu nggak hilang. Kalau hanya beberapa detik hilang sendiri, itu bukan nyeri yang khas serangan jantung. Jadi teman-teman bedakan, ada yang namanya angina pectoris stabil, ada yang namanya angina pectoris tidak stabil. Kalau yang stabil ini nyerinya kurang dari 20 menit, yang tidak stabil lebih dari 20. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada yang tahu? Tidak hilang dengan istihara, tidak hilang dengan istirahat. Jadi pasiennya mau istirahat, mau minum obat di bawah lidah, nyerinya tetap bertahan atau berulang lagi. Itu yang khas serangan jantung. Yang keempat, ini yang paling utama, disertai gejala penyerta. Apa gejala penyertanya? Mual, muntah, keringat banyak, keringat jatuh. Itulah yang paling khas. Jadi kalau teman-teman menemukan pasien megang dadanya udah begini, lihat bajunya sampai basah, keringat jagung, itulah khas. Jadi teman-teman ya, oke, bisa dipahami teman-teman? Halo, hai. Jadi nyeri dada yang khas serangan jantung yang pertama apa tadi? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, teman-teman melakukan analisisnya begitu aja, yang singkat dulu aja. Nanti yang ribetnya ketika teman-teman belajar tentang asuhan keperawatan pasien dengan sindrom koroner. Di sini kita akan fokus untuk belajar EKG pada serangan jantung koroner. Tapi nggak lucu saya ajarkan EKG pada serangan jantung koroner, teman-teman tidak tahu ada gejala pasien serangan jantung koroner. Makanya saya bahas dulu. Oke, kita lanjut. Ini masih bersama Ismail ya. Alhamdulillah masih berubah walaupun kita ketemu di hari yang kedua. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan mengetahui dulu kenapa sih kita ini harus paham tentang angkut progresif. Nah, teman-teman, kemarin kita belajar ini EKG yang pertama. Dan, oke, ketika teman-teman melihat gambar EKG, apa yang harus teman-teman lakukan pertama kali? Ada 3 langkah. Yang pertama, garis isoelektrik. Kalau ada yang muncul di atas garis isoelektrik disebut
Defleksi positif. Kalau ada yang muncul di bawah, kemarin teman-teman sudah belajar. Ternyata dengan adanya listrik di dalam otot jantung yang terjadi berapa proses? 3. Apa aja? Depolarisasi atrium, dengan adanya depolarisasi atrium, ketika teman-teman lakukan rekaman EKG muncul gelombang P. Hasil depolarisasi vertikal muncul kompleks. Kalau gelombang T dari mana? Repolarisasi. Pak Ismail, sebentar nih Pak. Di sini ada yang aneh nih Pak. Ventrikel ini lengkap. Ada depolarisasi ventrikel, ada repolarisasi ventrikel. Sedangkan atrium cuma ada depolarisasi atrium. Kenapa tidak ada repolarisasi atrium? Karena bersamaan dengan depolarisasi ventrikel. Nyambung teman-teman? Ini kemarin juga kita sudah sepakat bahwa ternyata ketika ada P diikuti kompleks QRS dan T, kita setuju disebut sinus. Tapi ketika kita melihat EKG pasien sinus belum mencerminkan jantungnya normal. Kemarin sudah sepakat itu? Ya. Bahkan untuk mempermudah ini sinus atau bukan, saya ilustrasikan. Gelombang P siapa? Suami. Kompleks QRS? Gelombang T? Berarti sudah clear itu yang kemarin ya? Ya, sudah aman. Kita lanjut. Nah, ini kemarin juga sudah kita pelajari. Jadi kalau melihat grafik EKG, teman-teman budayakan membuat garis isoelektrik. Dibuat aja. Oh, inilah garis isoelektrik. Jadi kalau teman-teman perhatikan, garis isoelektrik ini garis yang menghubungkan dari satu gelombang dengan gelombang yang lain. Berarti ini gelombang P. Kenapa gelombang P? Karena dia defleksi positif pertama pada kompleks QRS. Kalau pengertian gelombang Q kemarin masih ingat? Defleksi negatif pertama pada masa. Kalau gelombang R? Mantap. Kalau gelombang S? Defleksi negatif setelah gelombang. Jangan ngomong kedua, bisa aja nanti tidak ada yang defleksi negatif pertamanya, Q-nya bisa nggak ada. Betul tidak? Oke. Pengertian gelombang T? Mantap. Defleksi positif terakhir pada gelombang. Berarti ini sudah lulus. Oke. Kemarin juga ini sudah latihan ya. Oke. Berarti yang ini sinus bukan? Sinus bukan? Yang ini sinus apa bukan? Bukan. Disebut EKG apa yang ini kemarin? Atrial flutter. Jadi teman-teman harus percaya diri ya. Gak usah ragu-ragu. Ini atrial flutter. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi ACS. Dan ternyata sekarang terbukti. Kenapa belajar ACS harus kita ketiga? Karena ACS itu ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan unstable angina pectoris, unstable angina pectoris yang disingkat UAP. Ada yang disebut dengan STEMI, ST elevasi miokard impact. Ada yang disebut dengan NSTEMI, non ST elevasi miokard. Oh, ternyata ACS itu ada 3 jenis. Dan ternyata teman-teman di lapangan, kalau ada pasien mengeluh nyeri dada dicurigai serangan jantung, ada 3 hal yang akan dikerjakan. Apa yang akan kita lakukan sebagai petugas kesehatan atau sebagai perawatnya? Kita akan melakukan anamnesis. Nyeri dadanya khas nggak serangan jantung? Tadi saya udah kasih bocoran. Yang kedua, pasti dokternya akan meminta, tolong di EKG lengkap. EKG 12 lead.
Yang ketiga, pasti dokternya juga akan minta, Dek, tolong diperiksa enzim jantung. Nah, mau tidak mau nanti tuntutan kalau sudah jadi rumah sakit umum pasti harus bisa melakukan pemeriksaan enzim jantung. Kalau di sini kasus umumnya sudah banyak, teman-teman harus mampu melakukan pre-common EKG dan teman-teman harus paham, oh kalau EKG-nya seperti ini pasien kita mengalami serangan jantung koroner. Saya ulangi. Jadi ACS ada berapa jenis? Ya. Yang pertama AV. Yang kedua yang ketiga dilihat dari berapa hal? Tiga lagi. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, ternyata teman-teman, seseorang didiagnosis oleh dokternya unstable angina pectoris. Jadi kalau pasien nyeri dada sudah kasus seperti tadi, pasti dirawat. Kenapa dirawat? Minimal pasien didiagnosis unstable angina pectoris. Jadi kata kuncinya keluar. Bagaimana dengan EKG-nya? Ternyata EKG-nya bisa normal, teman-teman. Makanya cocok dengan konsep tadi. EKG sinus belum tentu jantungnya normal. Bisa nggak EKG-nya sinus tapi pasiennya dirawat dikatakan serangan jantung koroner? Bisa, disebut serangan jantungnya yang unstable angina pectoris. Atau teman-teman menemukan tanda iskemik. Nah, kemarin sudah belajar di dasar-dasar EKG. Tanda iskemik itu ada dua. Ada yang masih ingat apa aja? ST depresi dan T invertif. Kita kasih dulu tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Ingat ya, tanda otot jantung kekurangan oksigen kita akan temukan T invertif atau ST depresi. Bagaimana enzim jantungnya? Normal, teman-teman. Jadi pasien dengan unstable angina pectoris itu kata kuncinya cuma keluhan yang khas. Makanya perawat ada apa? T invertif. Mantap. Kalau saya menemukan gambarnya begini, ST depresi. Kalau teman-teman menemukan T invertif atau ST depresi, inilah yang terjadi pada arteri koroner, teman-teman. Di sini sudah ada tambungan aterosklerosis. Di sini ada tambungan. Di sini ada tambungan. Sehingga aliran darah akan melambat di sini. Makanya pasien ketika aktivitas nyeri dada, ketika istirahat berkurang. Sering menemukan kasus begitu? Oh, berarti ini sumbatannya masih sebagian. Oke, ingat, T invertif atau ST depresi cerminan arteri koroner tersumbat secara sebagian. Sekarang, bagaimana kalau EKG-nya seperti ini, teman-teman? ST elevasi. Jadi kalau kita buat garis selanjutnya, oh ini garis selanjutnya, ini garis selanjutnya. Jadi teman-teman budayakan membuat garis selanjutnya. Oh ini ST depresi ini J point dan ST segmennya ada di bawah garis isok. Oh ini ST elevasi nih, J point sama ST segmennya ada di atas garis isok. Apa yang terjadi dengan arteri koroner? Ya, ini aterosklerosis pecah. Nanti nyumbatlah di sini. Jadi ada kealiran? Tidak ada aliran. Makanya saya katakan kemarin duluan. Kalau segera ketemu oleh perawatnya segera menyampaikan nilai kritis dari rekaman EKG-nya, oh, terselamatkan. Biar sumbatan ini segera dihancurkan. Kalau teman-teman yang merekamnya tidak tahu ini serangan jantung,
Nanti duluan malaikat mencabut nyawa. Halo. Hai. Teman-teman nyambung materi kemarin dengan sekarang? Nyambung ya? Oke, jadi jangan sampai teman-teman setelah ikut workshop ini tidak paham mana ST elevasi, mana ST depresi. Oke, kita lanjut. Pada pasien STEMI ini, teman-teman, ternyata keluhannya bisa khas, bisa tidak. Jadi kalau orang serangan jantung itu nggak harus selalu nyeri dada. Bisa nggak pasien ke emergensi itu sudah tidak sadar? Bisa ditanya nggak keluhannya kalau tidak sadar? Ya tidak, keluhannya nggak jelas. Atau pasiennya datang dengan keluhan gagal jantung. Karena ternyata ketika dia mengeluh nyeri dada yang khas, dia bertahan di rumah. Itu kan masyarakat kita ya. Kalau orang masyarakat itu mengenal serangan jantung koroner itu dengan istilah angin duduk. Nah pertanyaannya, kalau angin duduk itu kursinya seperti apa? Dan rata-rata orang awam kalau mengeluh dadanya tidak nyaman, dia segera ke rumah sakit atau dia berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Apa yang dilakukan? Kerokan. Dikerokin tidak hilang. Mama saya tolong beliin AA antangin. Nanti setelah diminum antangin, yang bablas bukan anginnya, tapi nyawanya. Makanya nggak sampai ke rumah sakit. Udah minum antangin dia, aduh, sekarang dia sesak napas, udah sesak, aduh, udah sesak nih kayaknya mau mati nih. Baru ke rumah sakit, udah ketemu tanda-tanda gagal jantung. Makanya pasien yang STEMI ini keluhan bisa khas, bisa tidak, teman. Dan ternyata engine jantung pun bisa normal, bisa meningkat. Tergantung dari onset serangan jantungnya. Ternyata teman-teman, engine jantung itu akan meningkat jika onsetnya sudah di atas 3 jam. Jadi kalau serangan jantungnya di bawah 3 jam, engine jantungnya masih normal. Halo. Hai. Kita lanjut. Bagaimana keluhannya? Bisa khas, bisa tidak. Bagaimana EKG-nya? Bisa normal, bisa ischem. Jadi jelas? Yang kedua, yang ketiga, ditegakkan dari berapa hal? 3. Yang pertama, keluhan. Yang kedua, yang ketiga, ciri khas STEMI dilihat dari tanda apa? Ciri khas STEMI dilihat dari tanda apa? Mantap. Ciri khas unstable angina pectoris. Kita kasih dulu tepuk. Mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, kita lanjut. Berarti udah paham tentang materi. Nah, kemarin saya udah gambarkan begini. Teman-teman, ini arteri koroner apa kemarin? RCA. Memberikan makanan ke bagian mana jantung? Bagian mana bawah? Ulangi, kalau bawah disebut apa? Atas, depan, belakang, samping. Jadi teman-teman, ternyata si RCA ini keluar dari aorta. RCA ini bertugas memberikan makanan ke bagian bawah, bagian inferior. Di mana bagian inferior ini diduduki oleh ventricle kanan. Sedangkan arteri koroner yang kedua, yaitu yang sebelah kiri bercabang 2. Ada yang ke bagian depan jantung disebut LAD, left anterior descendant, berarti dia memotret otot jantung bagian anterior. Oke, berarti LAD ini bertugas memberikan oksigen dan nutrisi ke bagian A. Siapa yang menduduki
menduduki lokasi anterior ventrikel kiri. Sedangkan cabang dari kiri yang kedua yang memutar, yang kita kenal dengan istilah left circumflex. Dia memberikan makanan ke bagian dan nah, kita akan belajar sekarang. Teman-teman, Ismail punya jantung di sini. Betul apa betul? Teman-teman ketika mereka MKG akan meletakkan apa meletakkan? Meletakkan elektroda di tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan. Oke. Ketika teman-teman meletakkan elektroda di tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, akan menghasilkan lead apa? Lead 1 ini didapat karena teman-teman meletakkan elektroda di tangan kanan dan tangan kiri. Sepakat tadi? Silakan. Kemudian kalau teman-teman meletakkan elektroda di tangan kanan dan kaki kiri akan menghasilkan lead. Makanya lead 2 ini disebut anak emas kemarin ya. Karena dia searah dengan kiri. Berfungsi ya sebagai apa kemarin? Ground lead, jadi penguatnya. Anda tempel dimanapun gak masalah, nanti akan diperagakan oleh Pak Kunika. Betul nggak? Elektroda yang di kaki kanan ini ditempel dimanapun tidak akan mempengaruhi hasil, nanti akan diperagakan. Oke. Seandainya tangan kanan dan tangan kiri ini bergabung, oke, kita anggap RA ini nama orang, disingkat RA. Si RA dan LA janjian. Terima kasih. Oke. Si RA dan LA janjian. Setelah janjian ketemu, nih, dia ngomong, kita mau jalan-jalan ke mana? Kita jalan-jalan yuk ke LM, ke teman kita. Oh, berarti arahnya dari pertemuan ini akan menuju LM. Ini arah lead apa? Arah lead apa? APF. Jangan ragu-ragu, ini disebut APF. Nah sekarang, Pak Ismail, bagaimana kalau yang janjian ini RA dengan LF? Setelah janjian ketemu di sini, dia jalan-jalan ke Lenteng Agung, bukan ke Los Angeles ya, ke Lenteng Agung. Berarti ini arah apa? APF. Makanya teman-teman kemarin belajar, oh kenapa lead 1, lead 2, dan lead 3 ini disebut sadapan bipolar? Karena hanya 2 titik. Tangan kanan, tangan kiri, lead 1. Tangan kanan, kaki kiri, lead 2. Tangan kiri, kaki kiri, lead 3. Jadi cuma 2 titik. Kalau APR, APL, APM disebut sadapan unipolar ekstremitas. Jadi yang terlibat lebih dari 2 titik. Tadi tangan kanan, tangan kiri bergabung mengukur ke kaki kiri. Sekarang tangan kanan, kaki kiri bergabung mengukur ke tangan kiri. Ini akan menghasilkan lead apa nih? APL. APL. Bagaimana kalau tangan kiri dan kaki kiri bergabung mengukur ke tangan kanan? APL. Nah, saya harap teman-teman setelah memahami arah-arah ini, paham nanti dalam menentukan lokasi. Contoh, gambar-gambar ini saya akan gabungkan di sini. Sekarang teman-teman tebak, ini arah lead apa? Ini lead 2 apa 1? 1 apa 2? Oke, mantap, ini lead 2. Kalau yang ini lead 3. Saya. Kalau yang ini apa yang apa 1? Yakin? Jangan lupa keyakinan? Oke, ini apa? Lihat panahnya. Lead 2 ke bawah, 3 ke bawah, APF ke bawah.
Berarti di 2, 3 dan APEP ini fotografer yang sama-sama penasaran melihat otot jantung bagian bawah. Disebut apa tadi? Inferior. Artinya kalau teman-teman menemukan ST elevasi ini di lid 2, lid 3 dan APF, artinya yang terkena lokasi inferior. Kan keren nanti teman-teman, dok izin dok, ini pasiennya sepertinya dengan STEMI inferior. Wih, keren pisan. Berarti yang tersumbat arteri koronernya yang mana? Yang mana? Nama arteri koronernya apa? Arteri RCA. Begitu cara nelusurnya. Jadi teman-teman mudah memahami patofisiologinya. Oh, yang tersumbat RCA. Bukti bahwa RCA yang tersumbat apa? Saya lihat di 2, 3 APF ada ST elevasi. Oh, berarti dokternya akan mengatakan ini STEMI inferior. Atau minimal teman-teman ngomongin, lapornya begini, izin dok, kalau nggak saya lihat, nggak salah saya lihat, saya menemukan ada ST elevasi dok. Di mana? Di lid 2, lid 3 dan APF. Wih, udah keren begitu juga. Bisa kira-kira? Bisa. Ya, kita juga dulunya tidak bisa. Ini Pak Kunika juga awalnya nggak bisa. Cuman karena kita beritain jadi bisa. Oke, kita lihat lagi. Ini lid apa? 1 apa 2? Ini arahnya ke mana? Lateral. Coba teman-teman perhatikan. Ada lagi elektroda yang ditempel di samping jantung, yaitu P5, P6. P5, P6 pun ditempel di samping jantung. Makanya yang disebut lateral 1 APL, P5, P6. Artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman sudah menemukan ST depresi di lid 1, segera lihat kerabat lid 1 ini siapa. Yang satu lokasi dengan lid 1 ini siapa? Oh, langsung lihat di lid 1 ada ST depresi ini. Langsung dilihat di APL. Di APL juga ada ST depresi. Langsung dilihat di P5 sama P6. Begitu caranya teman-teman. Oh, ternyata saya temukan ST depresi di lateral. Artinya, oh berarti arteri koroner yang LCA ini tersumbat. Tapi tersumbat sebagian. Pantesan pasiennya aktivitas dikit nyeri dada, istirahat enakan. Oh, ini alasan. Halo. Halo. Kita lanjut. Pak Ismail, kalau yang memotret bagian LAD, fungsi dari LAD dalam EKG, elektroda yang mana? Elektroda yang mana? Yang memotret LAD? Ini jantung teman-teman. Ini jantung Ismail. Teman-teman bayangkan, ada nggak elektroda yang ditempel di depan jantung? Elektroda yang mana? Yang mana? P3, P4. Ini jantung Ismail. Yang di sini disebut elektroda apa? Izin. P2. Jadi P2, P3, P4 itu memotret bagian anterior. Nyambung sekarang? Oh, kalau teman-teman menemukan T-vertit di P2, segera melihat ada nggak di P3? Ada nggak di P4? Kalau ada, oh berarti itu iskemik di bagian anterior. Jadi kemungkinan arteri koroner yang tersumbat yang mana? LAD. Begitu. Halo. Oke, kayaknya ini
lagi. Dan sekarang yang salah beneran saya mau kasih pertanyaan. Saya akan suruh maju ke depan. Oke, kita lakukan game yang kemarin. Oke, siap. Nanti yang salah atau yang lambat mengikutinya saya akan panggil. Fokus ya. Yang salah atau yang lambat mengikutinya kita akan kasih pertanyaan. Siap? Tangan di atas. Ingat gerakannya bagaimana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Apa yang diucapkan? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Nanti yang tertinggal kita akan panggil ke depan. Ya. Hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Stop. Saya udah ketemu. Ayo maju dulu. Saya udah ketemu. Pertanyaannya materi yang kemarin nih. Listrik jantung ada berapa? Masya. Hah? Listrik jantung ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Apa aja? Satu lagi apa? Serabut. Boleh kasih dulu. Tepuk salut. Salut. Jadi teman-teman, ternyata orang melek juga bisa masih pintar ya. Walaupun ngantuk gitu ya. Teman-teman, mohon maaf, saya dulu waktu pelatihan perawatan kardiovaskular tingkat dasar punya teman yang unik. Kenapa saya sebut ini? Setiap belajar itu dia tidur. Tapi hebatnya ketika ujian dia duluan yang pertama kali keluar. Dan saya penasaran dia nilai dia. Nah, ini aneh banget nih. Setiap di kelas duduk paling belakang tidur. Tapi kalau ujian paling duluan. Akhirnya, bro, gue besok kan mau ujian tuh. Gue mau kita belajar sama lu pinter banget tuh. Di sekolah cuma tidur tapi lateral. Kalau ini disebut lokasi apa tadi? Inferior. Jadi inferior itu link apa aja? 2, 3, KPR. Mantap. Nah, karena teman-teman di sini baru level workshop, cukup mengenal 3 lokasi. Apa aja tadi lokasinya? Anterior. Oh, kalau ada perubahan di P2, P3, P4, berarti arteri koroner yang tersumbat ini bisa LAD, bisa LCE. Yang kedua, lokasi lateral. 1, AVL, P5, P6. Kemungkinan arteri koroner yang tersumbat LCE. Yang ketiga, interior. P2, 3, AVL. Kemungkinan yang tersumbat adalah RCA. Minimal 3 lokasi. Pak IPL, kenapa yang lainnya nggak diajarkan? Belum cukup umur. Silakan teman-teman nanti kalau ketemu di lapangan, ini saya menemukan elevasinya di P1, P2. Jadi nama lokasinya apa? Teman-teman tinggal lihat materinya. Oh, nama lokasinya disebut septal. Saya menemukan di P7, P8, P9. P7, P8, P9 itu di belakang sini, teman-teman. P7, P8, P9. Itu bagian posterior. Nanti akan diperagakan oleh Pak Kunika. Bagaimana cara mereka EKG 17 nih. Karena saya jamin kalau teman-teman mereka EKG ada ST elevasi, pasti dokternya akan minta, tolong rekam 17. Ya, jadi mohon nanti panitia siapkan aja mesin EKG-nya ya.
biar kita tuntas sampai mengajarkan EKG yang standar 12 lead sampai yang 17 lead, agar tuntas untuk memahami konsep momoknya kegawatan kardiovaskuler. Sepakat? Oke, kita lanjut. Nah, contoh teman-teman, perhatikan ini teman-teman. Saya ambil satu lokasi aja. Ketika teman-teman menemukan ada ST elevasi di 2-3 APR, ORCA ini yang tersumbat. Sampai di sini kasih tahu potensi komplikasi kerusakan dinding bagian interior, ventrikel kiri, dinding antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Kemudian bisa mengalami blok. Jangan heran kalau pasien STEMI interior nanti iramanya berubah-ubah. Kadang AP blok derajat 1, kadang AP blok derajat 2, kadang AP blok derajat 3. Dan ini sesuai di lapangan. Jadi kalau pasien STEMI interior, wah ini pasiennya udah ada blok nih dengan AP blok derajat 2 tipe 2 atau dengan total AP blok. Jadi nyambung semua. Apa yang harus diperhatikan oleh seorang perawat nih? Oh berarti kita harus monitoring gambaran EKG ini. Oh berarti kita harus mengkaji adanya tanda-tanda blok. Halo? Kan kalau perawatnya udah bisa memprediksikan, oh bener nih pasiennya jadi blok. Wow sekarang tekanan darahnya turun. Apa yang dilakukan? Sampai ketemu nanti dalam pelatihan ACL. Kalau ingin tahu tata laksana kalau udah diganti, tapi ketemu lagi di dalam pelatihan ACL. Atau siapa tahu nanti kedepannya workshop tentang kegawat daruratan jantung. Salah satunya kita akan belajar tentang algoritma. Kita lanjut. Nah, inilah yang disebut dengan perekaman 17 lead, teman-teman. Jadi, yang dipisah Bu, saya gambarkan di sini saja, biar teman-teman bisa memahaminya. Teman-teman anggap ini orang. Oke, anggap ini orang ya. Berarti inilah P1, ini P2, P3, P4, P5, P6. Oke. Nanti kalau mau merekam P3 R, P4 R, tinggal dari sini. Oh ini P3 R, P3 R. Pakai yang mana? Pakai elektroda yang ini aja. Pindahin ke posisi sini. P4R, P4R ini berarti bagian kanan. Oh, sejajar dengan ini cuma di sebelah kanan. P4R. Pakai elektroda yang ini aja. Bisa dipahami? Nanti yang P4, P5, P6 diambil untuk meletakkan atau merekam bagian posterior. Nah, posterior itu yang ini. P7, P8, P9. Ini sejajar dengan lokasi P6. Cuma di bagian mana? Di aksila posterior. Aksila posterior untuk P7 nanti di pas sudut dari klavikula untuk P8, nanti di antara P8 dengan tulang vertebra untuk P9. Begitu cara perekaman EKG menjadi 17. Nanti lebih jelasnya akan diperagakan oleh Pak Guru. Baik, kita lanjut. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi P3R ini menggunakan elektrodanya P1. P4R menggunakan elektrodanya P2. Nanti bekas P4, P5, P6 dipakai untuk P7, P8. Berarti ini yang P3 tetap tempelkan di sini aja. Nanti hasilnya keluarlah begini nih. Oh, nanti bekas P4, P5, P6 dicoret. Ini sebenarnya P7, P8, P9. Nah, contoh ini kan tadi P3R menggunakan P1 ya. Setelah direkam keluarnya P1. Kita rubah menjadi P3R, P2 dirubah menjadi P4R, P4 menjadi P7, P5, P8, P6 menjadi P.
ternyata bisa aja kita temukan ST elevasinya di P7, P8, P9 Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan STEMI posterior. Jadi saya kasih bocoran, kalau teman-teman nanti di lapangan merekam EKG menemukan ST elevasi sebelum dokternya minta, teman-teman rekam 17. Nanti dokternya yang bingung, loh kok udah direkam ini? Udah itu workshop kemarin. Oh berarti workshop ini tidak sia-sia karena membuat perubahan. Oke, kita lanjut. Nah sekarang bagaimana gambaran EKG pada akut coronary syndrome? Nah teman-teman di sini kemarin kita udah belajar pahami 3 bentuk gelombang T. Kapan dikatakan normal? Oh kalau di ekstremitasin kurang dari 1 kotak besar, di prekordialin kurang dari 2 kotak besar. Oh kalau gelombang T-nya ke bawah, inilah yang disebut dengan T-inverted. Lihat pernyataan ini. T-inverted ini tanda sekali bermakna jika ada pada 2 lead atau lebih. Jadi kalau teman-teman menemukan T-inverted hanya pada 1 lead, itu varian normal. Kalau teman-teman lihat EKG saya yang kemarin saya tampilkan, itu di lead 3-nya ada T-inverted, tapi di lead 2 tidak ada T-inverted. Di APF tidak ada T-inverted. Berarti saya nggak usah khawatir. Tahu nggak apa yang terjadi waktu saya merekam EKG sendiri? Saya baca sendiri, saya stres sendiri. Kenapa? Waduh, ada T-inverted ini di lead 3. Ternyata setelah dibaca-baca, T-inverted itu bermakna jika ditemukan pada 2 lead yang berdekatan. Jadi harus ada temannya yang mendukung. Halo? Bahkan seminggu yang lalu teman saya ada yang bekerja di rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional. Kemudian dia melakukan medical check up, ternyata ditemukan ada T-inverted P1, P2, P3. Bermakna nggak? Bermakna. Berarti bagian anterior, karena P2, P3 itu anterior. Akhirnya dia panik. Aku EKG-nya ada T-inverted kan? Masih mensurasi apa tidak? Masih. Udah tenang, itu varian normal. Tapi aku jadi cemas sekarang, udah ketahuan EKG-nya ada T-inverted. Ya udah kalau cemas datangin harapan kita. Terus langsung di echo oleh dokternya. Nih lihat, otot-otot jantung kuncinya masih mantap. Jadi nggak usah khawatir. Ternyata T-inverted bisa varian normal pada perempuan. Itulah hebatnya perempuan. Siapa yang laki-laki mau jadi perempuan? Jadi perempuan itu punya banyak kelebihan. Dia nggak bakal kena kanker prostat. Itu kelebihan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang ST depresi. ST depresi ini tanda otot jantung iskemi. Ternyata kalau diperdalam ST depresi ada 3 bentuk. ST depresi itu ada 3 jenis. Apa aja? Ada yang disebut dengan down sloping, ada ST depresi up sloping, ada ST depresi yang horizontal. Pertanyaannya, Pak Ismail, ST depresi yang mana yang menandakan pasien mengalami serangan jantung koroner? Ternyata ST depresi yang horizontal. Ini yang khas otot jantung kekurangan oksigen. Pak Ismail, kalau yang down sloping ini khas pada pasien-pasien gagal jantung. Jadi kalau jantungnya sudah pada besar, kita akan temukan ST depresi. Tapi ST depresinya bukan bermakna pasien serangan jantung, tapi tanda gagal jantung. Kalau yang upsloping ini umumnya normal. Contohnya pada saat exercise, teman-teman di treadmill, pas denyut jantungnya meningkat, itu bisa ada ST depresi upsloping, tapi varian normal.
Halo. Hai. Terbukti ya, ilmu itu makin diperdalam makin banyak yang kita tidak paham. Kemarin baru dikasih bocoran, oh depresi tanda iskel nih. Ternyata sekarang setelah memahami EKG pada akut pulmonary syndrome, tidak semua depresi bermakna iskel. Depresi yang mana? Yang horizontal. Begitu aja. Baik. Nah, kalau ini tanda injury. Teman-teman semuanya, ST segmen yang normal itu jika ST segmen atau J point menyentuh garis isop, ini disebut normal ST segmen. Kalau ST segmen atau J point yang ada di atas garis isolating disebut, kalau di bawah, ini kan teman-teman udah lihat kemarin. Saya akan kasih gambarnya sekarang. Apakah teman-teman sudah mampu atau belum? STL pasti bukan? Teman-teman, kalau EKG goyang dobre, teman-teman membuat garis isolatingnya juga goyang dobre. Oh, ini garis isolating ini. Teman-teman jangan buat begini. Misalnya. Jadi jangan punya pendapat garis isolating itu harus lurus. Kan kemarin sudah sepakat, garis isolating itu garis yang menghubungkan dari satu gelombang dengan gelombang yang. Kenapa digambar-gambar lurus? Biar mudah dipahami. Di lapangan EKG pasien gak semua bagus. Ada yang goyang dompet naik turun. Berarti teman-teman harus mampu melakukan mengidentifikasi atau membuat garis isop. Clear ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah belajar, Pak Ismail, kalau ST elevasi ini tidak segera diatasi, contoh begini. Saya akan jelaskan sedikit teman-teman. Ketika teman-teman jantungnya normal, arteri koronernya normal, EKG kita ini seperti ini harapan. Sesuai di buku deh. Nah, ketika kita lihat ada sumbatan yang total, EKG-nya menjadi begini. Ini disebut apa? ST elevasi apa bukan? Bukan. ST elevasi apa bukan? Bukan. Angkat tangan yang bilang ST elevasi. Angkat tangan yang bilang bukan. Angkat kaki yang angkat tangan. Seneng banget disuruh angkat kaki deh. Nih, kita buat sekali ya. Ternyata J point-nya menyentuh garis isop. Berarti ST elevasi apa? Bukan. Bukan, disebut Hiperakut. hiperakut T. Tolti. Nambah lagi ilmunya. Ya. Ini hiperakut T. Atau dokter-dokternya sering menyebutnya dengan istilah tolti. Tol, T yang tinggi. Jadi kalau orang serangan jantungnya onsetnya masih kurang dari 1 jam, nggak akan menemukan ST elevasi. Yang kita temukan T yang tinggi-tinggi. Kalau ini tidak segera diatasi, EKG-nya berubah ke sini. Menjadi ST elevasi. Kalau ini juga perawatnya nggak tahu kalau pasiennya ST elevasi, dibiarkan EKG-nya berubah begini. Ada ST elevasi, tapi
cedera. Ini tidak diatasi lagi, berubah lagi ke gigi teman-teman. Tiu patologinya menetap, kan tidak diatasi lagi, EKG-nya berubah begini teman-teman. Yang tersisa otot jantung yang nekrosis. Jadi kalau orang mengalami serangan jantung koroner yang STEMI tidak teratasi, pasiennya masih hidup, artinya pasien itu baru awal mengalami penderitaan. Bukan Bapak hebat Pak, Bapak selamat dari serangan jantung. Padahal pasien itu baru mengawali penderitaan. Kenapa baru mengawali? Dia sudah otot jantungnya sudah tidak berfungsi, udah banyak yang nekrosis, nanti akan bolak-balik masuk ke rumah sakit karena gagal jantung. Disinilah peran kita perawat yang melakukan perekaman EKG teman-teman. Kalau teman-teman menemukan, waduh dok izin saya melihat ada hiperakut dok, di mana? Di P2, P3, P4. Langsung diatasi. Dokternya langsung memberikan instruksi, berikan cedokan, berikan aspilen, berikan clopidogrel. Harapan kita apa? Kalau segera ditemukan, gambaran ini akan berubah ke sini. Jadi setelah dilakukan tata laksana, kembali estelopasi ini yang disebut dengan waktu emas pasien serangan jantung, atau sering dikenal dengan time is muscle, bukan time is money. Waktu adalah otot. Kalau EKG pasien begini, kita segera atasi, akan harapan kita berubah lagi ke sini. Jadi tujuan kita akan kembali lagi normal. Pak Ismail, bagaimana kalau sudah begini? Kalau sudah terbentuk patologis, ini kalau kita atasi berubahnya ke sini. Makanya ikan sepat, ikan jantung. Jadi teman-teman harus mampu melaporkan nilai kritis kalau mereka EKG ada estelopasi. Jangan nunggu berapa jam kemudian udah ada patologis baru lapor dokternya. Nanti kalau diatasi gini-gini juga hasilnya. Karena kalau sudah terbentuk patologis itu permanen. Jadi patologis nggak bakal hilang. Halo. Hai. Pertanyaannya, kapan gelombang Q dikatakan Q patologis? Kurang kompak. Kapan Q dikatakan Q patologis? Jika dalamnya gelombang Q lebih dari 1/3 tinggi gelombang R. Maka, nih teman-teman, biar teman-teman nanti di lapangan bisa mengaplikasikan. Bayangkan ini, teman-teman, kalau estelopasi ini, bayangkan ototnya pingsan. Kalau pingsan bisa bangun lagi nggak? Bisa. Ini ototnya pingsan, segera diberikan makanan, dibuka sumbatannya, dikasih makanan, bisa bangun lagi. Kalau begini, artinya misalkan kita temukan inferior, berarti otot-otot jantung bagian bawah ini ada sebagian yang masih pingsan, ada sebagian yang sudah mati. Berarti kita hanya bisa menolong sebagian yang masih pingsan, yang sudah mati ya udah. Halo. Tidak teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman menemukan pasien STEMI mau merujuk ke harapan kita suka memberikan wejangan agar teman-teman melakukan tata laksana awal dulu. Jangan langsung dirujuk. Oke, ini pasiennya dengan STEMI. Tolong ya sebelum dirujuk ke harapan kita, pasien dilakukan tata laksana awal. Apa tuh tata laksana awalnya? Pasien sudah dikasih oksigen sesuai kebutuhan. Pasien kalau nyeri dada diberikan mitra. Jangan lupa diberikan
aspirin atau aspirin dikunyah. Jadi aspirin atau aspirin itu dikunyah 160 sampai 320 mg. Jadi 2 sampai 4 tablet dikunyah. Jangan dikasih dulu, dikasih air minum, jangan, dikunyah. Biar reaksinya lebih cepat. Nanti berikan clopidogrel. Clopidogrelnya itu bisa 300 sampai 600 mg. Jadi teman-teman biar paham nanti kalau mau merujuk. Oh, kata Pak Iken, lakukan dulu tata laksana awal. Kemudian pasang infus jangan dipasang di sebelah kanan, sebelah kiri. Apa rasional? Karena bukan itu. Karena nanti tindakan kateterisasi bisa dipasangnya lewat akses arteri sebelah kanan. Kalau di sini terpasang itu juga rempong. Karena orang Indonesia banyak yang Kadal. nggak banyak yang kadal, nggak banyak yang kidal, gitu ya. Rata-rata kadal, gitu. Bisa dipahami teman-teman. Kemudian kita juga suka request, tolong dong dicukur-cukur pubisnya. Dipasang kondom kateter kalau laki-laki, polikateter kalau perempuan. Tujuannya apa? Karena kami di Harapan Kita punya target. Ketika datang ke IGD, kita harus segera ke ruang kateterisasi dalam waktu 60 menit. Bayangkan kalau kami harus cukur-cukur dulu, pasang polikateter, nggak tercapai di kami. Makanya ketika kami menemukan pasien STEMI, kita kerja tim nih. Bagian pasien, satu orang bagian dokumentasi, satu orang bagian mengatur alur. Ruang kateterisasi sudah siap belum? Ruang ICU sudah siap belum? Seperti itu. Jadi kita kerja. Halo. Makanya nanti untuk rumah sakit umum direkomendasikan harus memiliki konten. Bukan hanya kode biru, tapi ada istilah konten. Kalau menemukan pasien STEMI mau dibuat seperti apa alurnya? Nanti harus dipikirkan mau kerjasama dengan rumah sakit mana yang terdekat, yang punya sarana kateterisasi, sehingga kalau ada pasien STEMI segera alurnya cepat ke rumah sakit A, B, C, ada plan. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Clear ya? Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Mau nyobain STEMI? Teman-teman sebagai contoh, saya pernah menemukan pasien dari RSUD atau RSUK mau dirujuk ke Harapan Kita dengan STEMI. TNI inferior, EKG-nya masih begini. Serangan jantungnya baru 3 jam. Kemudian saya arahkan, tolong ya diberikan tata laksana awal. Ingat saja, onako, O oksigen, nitrat, A aspirin atau aspilen, morfin, clopidogrel. Dan ternyata teman-teman, setelah diberikan onako, pasien datang ke Harapan Kita, saya tanya pasiennya, Bapak masih sakit dadanya? Udah enak, sekarang gak sakit. Bapak, kalau tadi waktu di rumah sakit sebelumnya skala nyeri Bapak itu 8. Nah sekarang Bapak tidak sakit itu skala nyerinya berapa? 1, gak ada deh, 0. Tidak nyeri sama sekali. Kemudian saya EKG ulang, EKG-nya berubah seperti ini. Jadi teman-teman tanpa melakukan kateterisasi ternyata sudah mengatasi kegawat darurat. Begitu. Halo. Hai. Kita lanjut. Nah, ini semua teman-teman, slide ini sudah saya dokumentasikan di sini. Sama saja. Halo, sama ya? Sama. Jadi teman-teman harus paham mana yang disebut iskemik, mana injuri, mana nekrosis. Hati-hati kalau sudah menemukan tanda injuri, jangan sampai ditambah menjadi nekrosis. Nah, pertanyaannya, Pak Ismail, jika kita menemukan ST elevasi, kapan sih dikatakan ini ST elevasinya khas bahwa pasien
yang STEM. Ingat angka. Yang pertama, jika teman-teman menemukan pada lead yang berdekatan. Tadi lead 2 apa aja lead 2? Lead 2 inferior apa aja? 2, 3 APR. Lateral 1 APR P5 P6. Anterior P2 P3 posterior P7. Walaupun saya bilang bukan target, ternyata ada aja yang ingat ya. Nanti silakan dalam sendiri. Ditemukan pada lead yang berdekatan. Jadi nggak bisa hanya di dalam satu lead. Harus ada 2 lead atau lebih. Yang kedua, jika ST lepasnya lebih dari 1 mm pada lead ekstremitas. Oh, ST lepasnya lebih dari 1 kotak kecil pada lead ekstremitas atau 2 kotak kecil pada lead prekordial, yaitu yang diletakkan di sektor dan sekitar wilayah dada. Yang ketiga, ada resiprokal. Jadi kalau menemukan ada ST elevasi, nanti di lokasi yang lain kita akan menemukan ST depresi. Halo. Kok gak ada yang kaget ya? Padahal saya kaget nih. Ya, kita lanjut. Sekarang latihan. Teman-teman, fokus ke sini. Target teman-teman, apakah teman-teman sudah bisa menganalisa ada nggak T infektif, ada nggak ST depresi, ada nggak ST elevasi, ada nggak patologis? Coba saya tes. Teman-teman stres nggak kalau melihat kayak begini? Stres nggak? Mau nggak jadi nggak stres? Mau nggak saya kasih tipnya? Oke, sekarang saya tanya. Ada nggak yang sudah melihat video bagaimana cara membaca EKG 12 ini? Belum. Oke, sekarang saya akan tunjukkan. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman melihat gambar EKG lengkap ini ada berapa lead? Ada berapa lead? Ada 12 lead. Berarti inilah gambaran EKG yang sepadan dan caranya begini. Kalau teman-teman ini laki-laki, saya meyakini berarti saya sedang melihat ada 12 perempuan. Begitu tidak? Artinya apa? Saya harus pilih mana perempuan yang paling cantik. Paham maksudnya? Berarti kalau teman-teman ini perempuan, anggap ini ada 12 laki. Anda pilih mana yang paling ganteng. Itu tidak? Pak Ismail, ini kan EKG, bukan laki-laki, bukan perempuan. Yang disebut ganteng atau cantik dalam EKG itu apa? Nah, yang disebut ganteng atau cantik itu yang teman-teman lihat gelombang P-nya jelas, kompleks IRS-nya jelas, gelombang T-nya jelas. Coba pilih dari lead 1 sampai ke P6 yang jelas gelombang P-nya, jelas kompleks IRS-nya, jelas gelombang T-nya, lead yang mana? Teman-teman nggak bisa pilih ya? Oh sabar, ternyata memilih itu susah ya? Oh gitu, ya. Nah sekarang bandingkan lead 1 dengan P1. Mana yang lebih jelas? Lead 1 apa P1? P1 lebih jelas. Kenapa P1 lebih jelas dibanding lead 1? Karena lead 1 ininya udah berubah kan? Bisa dipahami? Begitulah cara memilih. Karena kalau teman-teman salah memilih, resiko ambil sendiri. Ya? Makanya harus pintar dalam memilih. Nah sekarang perhatikan teman-teman. Saya akan tanya ke teman-teman.
Menurut teman-teman, ini kompleks IRS-nya ada nggak? Ada. Sempit apa lebar? Sempit. Ada nggak gelombang V? Oh ada kayaknya. Diikuti kompleks IRS Jateng? Sinus bukan? Sinus apa? Sinus apa? Teratur apa tidak? Nih teman-teman, karena pisahku jauh, saya di sini aja. Nih teman-teman, saya kasih tanda 1, 2, 3. Geser ke sini, sama apa enggak? Geser ke sini, sama apa tidak? Berarti teratur apa tidak? Makanya di lapangan pakai penggaris. Jangan itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repot. Kan udah diperintahin pakai penggaris. Jadi teratur apa tidak? Teratur. Berapa frekuensi jantungnya? 1, 2, 3, 4. 4 kurang. 300 dibagi 4 kemarin berapa? 75. Berarti ini berapa? 80 deh Pak. Halo. Berarti sinus apa? Sinus ritem. Ternyata sinus ritem belum tentu jantungnya non. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oh ini tadinya sinus ritem. Sekarang saya tanya teman-teman, ada nggak ST elevasi? Masa? Di mana? Di mana? 2, 3. Yakin? Yakin 2, 3 PM? 2, 3 PM itu disebut apa lokasinya? Inferior. Jadi teman-teman nanti lapor ke dokternya tinggal begitu. Dok izin EKG pasiennya sinus ritem dong. Tapi saya temukan ada ST elevasi di 2, 3 APM. Wih keren banget. Halo. Berarti ini pasien didiagnosis ACS-nya yang mana? UAP, STEMI atau STEMI? STEMI. Disebut STEMI apa? Inferior. Oh no, gampang aja. Halo. Sekarang saya tanya, ada nggak ST depresi? Ada. Masya, di mana? APL. Oke, teman APL itu siapa? Teman APL? Lid 1. Oh, ini lid 1 juga ST depresi. APL juga ST depresi. Berarti cocok. Tadi kata Pak Ismail, ST elevasi yang serangan jantung, jika ada ST elevasi di salah satu lokasi, akan menemukan ST depresi di lokasi yang lain. Oh, saya menemukan ST elevasi di inferior dan menemukan ST depresi di lateral. Halo. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman jeli, lihat di sini. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Elevasi. ST elevasi. Oh, ternyata di P4 juga ST elevasi nih. Dan ini elevasi, naik kan? Di P5 juga ST, di P6 juga ST. Nah, ternyata di P4, P5, P6 juga ST elevasi. Iya dok, ini di P4, P5, P6 juga ST elevasi. Berarti luas. Halo. Hai. Kira-kira bisa begitu? Insya Allah. Kita lanjut. Saya tanya, silakan teman-teman pilih link yang mana yang jadi judul. Link yang mana yang jelas sekarang? Jadi untuk menilai irama itu triknya. Yang mana yang jadi judul? Link 2. Oke. Langsung lamar aja dia sebelum diambil orang lain. Halo. Link 2. Jelas ya gelombangnya? Ini apa? P.
Berarti sinus bukan? Sini. Teratur apa tidak? Teratur. Berapa sinusnya? Tuh, 2, 3, 4 setengah. 80. Berarti sinus apa? Ini sinus hitam juga ternyata. Ada tidak istilah pasti? Masya. Di mana? Di mana? I2, I3, I4, I5, I6. 1. Ini APL hampir naik ya, sama 1. Berarti artinya ini luas STL pastinya. Jadi teman-teman, saya berterima kasih. Artinya apa yang saya sampaikan ternyata teman-teman tidak tolak. Sekarang teman-teman sudah mengenal STL pasti, ya. Dan saya kenapa selalu menguji teman-teman dengan istilah kata masya? Karena anak saya suka begitu. Jadi anak saya yang paling kecil itu kalau dibilangin masya, makanya saya untuk mengingat anak saya sambil mengajar. Dan teman-teman coba perhatikan. Teman-teman ada menemukan tanda lain nggak pada kaki ini? Q patologis, mantap. Kasih dulu tepuk, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Di mana Q patologisnya? 2, 3, APM. Jadi ini teman-teman, pasien ini sebelumnya pernah serangan jantung STEMI juga, bagian inferior. Sekarang masuk lagi serangan jantung bagian anterior dan lateral. Luar biasa ya. Dan itu bisa terjadi. Oke. Saya kira teman-teman untuk belajar EKG pada akut coronary syndrome cukup sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan?